Sudah 4 kali lebaran, Indah Permatasari dan Ari Kriting, suaminya, tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan Nursyah, ibunda Indah. Nursyah konsisten menolak Ari menjadi menantunya. Bahkan belakangan, Indah pun dianggap bukan anak kandungnya lagi. Mengapa hati Nursyah seolah membatu, tidak mau menerima kenyataan bahwa Ari adalah jodoh yang dipilihkan Tuhan untuk putrinya? Apakah gara-gara Indah pamer kebersamaan dengan kedua mertuanya, hati Nursyah panas hingga tak mengakui Indah sebagai darah dagingnya sendiri? Bagaimana Nursyah hakul yakin dan bisa membuktikan bahwa Ari menggunakan kekuatan magis untuk mempengaruhi Indah agar membangkang kepada dirinya? Jika Indah percaya surga berada di bawah telapak kaki ibu, apakah ia pernah mengajak ibunya untuk berdamai dengan disaksikan seorang ustadz? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas konflik panjang Indah Permatasari dan Ari Kriting dengan Nursyah dalam berita artis ternama Barista. Komika Ari Kriting banyak menelurkan karya selama 5 tahun belakangan, baik di stand-up komedi, layar lebar maupun karya dalam bentuk skenario film. Namun namanya lebih banyak dibicarakan netizen karena statusnya sebagai menantu yang tak dianggap oleh Nursyah, ibunda dari istrinya Indah Permatasari. Sejak pacaran hingga menikah dan punya anak dari Indah, Ari tak bisa mencium tangan Nursyah. Meski ia sangat ingin menunjukkan baktinya sebagai menantu, Nursyah tetap kekeh dengan pendirian dan prasangka negatifnya bahwa Ari bukanlah pria yang tepat untuk Indah. Karena komika berambut spiral itu ditudingnya menggunakan ilmu hitam atau black magic untuk mendapatkan cinta putrinya. Lantas seperti apa tanggapan Ari terkait tudingan ibu mertuanya yang menjurus fitnah? Benarkah keluarga besar Ari di Indonesia Timur merasa terganggu dengan tudingan miring itu? Seperti inilah jawaban Ari saat diwawancarai secara eksklusif oleh tim Star Pro. Kenapa namanya ilmu hitam? Ya, kalau mungkin banyak yang tahulah di media-media, teman-teman sendiri juga yang sering meliput bagaimana saya di framing kalau saya itu punya ilmu hitam, bla 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 bla. Kalau saya sih ya tidak masalah, maksudnya ya udahlah anggapan orang seperti itu. Mendapatkan stigma seperti itu kan sebenarnya pasti sedih lah kita ya, karena ditempelin sama stigma yang memang kalau bisa dibilang konotasinya negatif. Keanehan Indah itu di luar batas menurut saya. Karena keanehan Indah itu tidak biasa menjadi biasa gitu kan. Hari-hari keluar dari rumah pagi tidak syuting, pulang tengah malam, pulang subuh. Terus tidak ada minta izin, ini pergi sama dia. Kalau dukun harus dikasih lebih dulu. Sama-sama aja. Dukun. Kalau saya pikir-pikir juga kayaknya saya bisa memusuhi orang loh. Kalau misalnya tiba-tiba belum tentu saya bisa mengelola perasaan-perasaan seperti itu kan, karena kan beda ketika kita ketemu orang sebagai teman dengan ketika kita harus menerima fakta dia akan jadi keluarga baru kita. Dan konflik ini akhirnya rame sekali. Orang-orang pada mulai membicarakan, rame lah. Habis itu masuk tuh ke periode fitnah-fitnahan tuh, fitnah ilmu hitam. Tapi kalau lu sendiri dengan ilmu hitam itu dasarnya itu dari ibunya kan? Ibunya yang pertama kali nyebar. Iya. Dan benar kan emang? Enggak lah. Gimana benar? Waktu saya minta sama ibu, ada nggak orang-orang bisa melihat orang-orang pintar di sini? Saya bilang gitu, oh iya ada di situ. Akhirnya saya datang di situ. Saya belum dipersilakan duduk sama bapak-bapak itu, langsung dia bilang, ibu dibenci sama anakmu sebenci-bencinya. Dia langsung tunduk begitu. Belum ketemu sama saya, belum disuruh duduk. Langsung itu bapak itu bilang, ibu dibenci sama anakmu sebenci-bencinya. Perbuatan laki-laki katanya. Bapak tahu dari mana? Kan sudah berapa hari ini kamu tidak ngomong sama anakmu benci kau katanya. Gara-gara dicitrakan sedemikian buruk oleh Nursyah, Ari Kriting harus menghadapi cercaan netizen yang sedikit banyak terprovokasi oleh ucapan ibu mertuanya sendiri. Banyak netizen yang menganggap Ari yang berpenampilan pas-pasan tidak mungkin berhasil menaklukkan hati Indah.
bila tidak menggunakan kekuatan ilmu hitam. Tapi sindiran beraroma fitnah itu justru ditanggapi secara positif oleh Ari. Ia melihat ada celah yang bisa dijual untuk menghibur masyarakat dari tudingan sebagai pengguna ilmu hitam itu. Setelah berembuk dengan Indah, ia optimis bisa membuat gebrakan baru lewat pementasan teater bertajuk Show Ilmu Hitam. Lalu benarkah dalam pementasan itu Ari bakal menunjukkan cara kerja black magic dalam mempengaruhi pikiran Indah? Saya lagi persiapan untuk show Ilmu Hitam tanggal 16 September nanti 2023. Itu nanti akan ada di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Karena saya tahu itu adalah salah satu yang stigma yang ditempelkan pada saya, jadi saya pakai aja untuk sebagai judul stand up special show ini. Tapi isinya komedi-komedi semua kok. Tapi kalau untuk komedi sendiri, stigma yang buruk seperti itu, untuk mengobati perasaan kita, justru kita twist menjadi sesuatu yang lucu, hiburan gitu. Makanya di situ kan tagline-nya cinta ditolak, komedi bertindak. Ya, karena menurut saya sih dengan segala macam penolakan yang ada pada saya, mungkin komedi menjadi salah satu hal yang bisa menyembuhkan perasaan itu, yang bisa membuatnya menjadi positif kembali. Indah sih support banget ya, dia nggak masalah sih, maksudnya karena itu kan memang stigma yang ditempelkan kepada saya kan. Jadi dia sih nggak masalah, ketawa-ketawa aja dia mau kayak. Terus beberapa materi juga saya cobakan sama dia juga kayak works nggak atau ada yang harus dievaluasi revisi mungkin. Ternyata karya terbaru Ari yang bertajuk Show Ilmu Hitam itu hanyalah kiasan dari latar belakang silsilahnya yang berasal dari Indonesia Timur dengan kulit hitam eksotis dan rambut keriting. Ari justru ingin menginspirasi halayak bahwa pemilik kulit gelap dan tidak tampan seperti dirinya bisa berkarya dan berguna bagi keluarga dan masyarakat banyak. Sebenarnya show Ilmu Hitam sendiri itu menjelaskan tentang, saya ini kan orang timur ya, masuklah kategori orang yang kulitnya cenderung hitam gitu kan. Nah, Ilmu Hitam itu sebenarnya menceritakan tentang itu, tentang bagaimana survive-nya orang-orang timur yang kulitnya hitam kayak saya ini. Karena kan kadang-kadang hal yang kami hadapi itu kan tidak selalu berjalan mulus, usaha-usaha yang kami lakukan gitu. Jadi ilmu hitam itu sebenarnya berbicara tentang pengalaman-pengalaman saya. Kalau ilmu itu kan artinya pemahaman kan, pengetahuan. Nah, itu pengetahuan saya sebagai orang hitam di Indonesia ini seperti apa. Memang twist aja sih sebenarnya judulnya Ilmu Hitam. Ya, nggak ada maksud menyindir ke sana. Tidak ada lah sama sekali, nggak juga. Gebrakan Ari di dunia hiburan yang terinspirasi dari getir kehidupan pribadi lantaran dibenci ibu mertuanya sendiri, diprediksi netizen bakal memancing kemarahan Nursia. Pasalnya, wanita asal Sulawesi Selatan itu dinilai mudah emosi dan auto baper bila melihat postingan Indah dan Ari yang dianggap menyindirnya. Seperti beberapa waktu lalu, Nursia kembali gencar menyindir Ari dan Indah gara-gara Indah memposting foto dan video keharmonisan keluarga bersama ibu dan ayah Ari yang notabene merupakan mertuanya. Sindiran pedas netizen yang menyebutnya tidak bisa bersikap bijak, seperti kedua orang tua Ari, berhasil memancing kemarahan Nursia. Indah yang tak mau cari gara-gara dengan ibundanya, seolah dituding Nursia sengaja membanding-bandingkan perlakuan ibu kandung dengan ibu mertuanya. Walhasil kata-kata yang tidak pantas pun dilontarkan Nursia lewat media sosial. Bagaimana tidak, ia mengaku sudah tidak menganggap Indah sebagai anak kandungnya sendiri. Guys, tunggu dulu. Sebelum kesini ngobrol sama mama, coba lihat bapak dulu dong. Bapak, apa yang berbeda dari muka bapak ya? Coba perhatikan baik-baik. Coba perhatikan muka bapak baik-baik. Apa yang aneh ya? Dari kemarin-kemarin kayaknya tidak segini. Oh, ada perbedaan. Apa tuh? Tambah muda, kalau itu tambah muda. Tambah muda, terus apa lagi? Dan sampai bukan hanya perasaannya ya. Coba saya lupa itu apa kira-kira? Kira-kira apa yang bapak lakukan kemarin? Oh, tinggal rambut yang sisa. Semua saya cukur. Semua saja. Jadi guys, tiba-tiba kemarin bapak, tada,
kumisnya dicukur. Jadi lucu bang. 4.000, tuh 4.000 orang. Indah Permatasari bukan anak saya. Jangan lagi dikait-kaitkan. Tolong wartawan sebarkan ini. Saya ngomong supaya saya lagi tidak mau dikait-kaitkan lagi, ya, supaya kalian puas. Ya. Jangan lagi kaitkan. Saya mau hidup tenang dengan anak-anakku yang lain. Kami sudah melakukan beberapa hal, banyak hal lah dari awal sampai hari ini. Ibaratnya kan kalau misalnya kita tidak ada usaha kan, keluarga yang lain juga pasti akan bertanya kepada kita gitu, baik keluarganya saya ataupun keluarganya Indah gitu. Kita sudah ngapain aja sih ini untuk bisa ibaratnya memperbaiki keadaan, memperbaiki komunikasi. Tapi kan saya pikir itu masalah waktu. Kalau Nona sih sebenarnya memang karena lagi banyak pekerjaan juga. Kemudian kan kita sudah rumah tangga juga, ngurus anak dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Kayak misalnya kemarin adiknya nikah, kan Indah berusaha tetap hadir juga. Di sini maupun di Makassar juga kan Indahnya tetap berusaha datang gitu. Kita pasti akan tetap berusaha sih. Baru disindir netizen tidak sebijaksana orang tua Ari, Nursia sudah mengeluarkan pernyataan yang bikin satu Indonesia mengelus dada. Padahal beberapa bulan lalu saat ia membanding-bandingkan Ari dengan suami adik Indah yang tajir dan dari keluarga bangsawan, Ari tidak mau memperkeruh suasana dengan mengomentari pernyataan Nursia. Ia juga tidak mau mendesak Nasruddin ayah Indah untuk membantu menyadarkan Nursia. Di kalangan keluarga besar Indah, sikap batu Nursia terhadap Ari memang seolah sudah tidak bisa diubah lagi. Seperti ibu yang terluka, lantaran anak gadisnya memilih ikut suami, Nursia menganggap Ari lah orang yang paling bertanggung jawab atas putusnya silaturahmi antara dirinya dengan Indah. 2019 saya simpan 2018, 2019 itu di situ. Dari rumah jam 12 malam sampai di tempatnya itu kan bisa naik. Tapi itu pun tidak bayar karena saya tidak bawa uang. Pas besok paginya saya dicaci maki sama Indah, dibentak-bentak sama Indah karena kasih berhenti itu. Di situ saya bilang ini ada kelainan anakku. Terus berhari-hari sesudahnya membentak saya dengan kata kasar apapun, dengan amarah. Sementara saya cuma bilang sama Indah, tolong Indah jangan begitu nak. Kalau memang laki-laki itu baik, dia harus minta izin loh sama saya. Apa salahku? Aku bilang begitu. Dan tuh kalau curhat sama gue. Betul. Dan ibunya. Baik Betul. banget ibunya. Gue gak ngerti kalau ada yang gak akrab sama ibunya Indah. Bos, di pensil saya akrab sekali bos. Kami ngopi sama-sama terus. Sama-sama ngopi. Film kedua Jomblo juga akrab sekali bros. Sangat-sangat akrab. Sangat-sangat akrab. Anda jangan bilang saya tidak akrab dari awal. Sangat-sangat akrab. Semua berubah ketika negara api menyerang. Itu benar kenyataannya itu seperti itu. Semua berubah karena lu mulai pacaran. Ya wajar lah. Iya. Setelah saya pikir-pikir itu tadinya kan mamanya mikirnya oh dia temen doang. Iya. Mungkin mamanya juga sama bencinya sama gue kalau tiba-tiba gue macarin Indah. Misalnya Mungkin, ibarat kata ya. Ya kalau menurut pendapat saya wajar ya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi juga tetap sebagai orang tua harus berpegangan kepada takdir Tuhan. Jadi apabila memang itu jodoh dari Tuhan ya mungkin itu yang terbaik. Wajar jika tidak menyetujui, tetapi lambat laun seharusnya bisa membuka hati sih. Kalau soal sikap ibunya mungkin sih sebenarnya emang cukup berlebihan ya, karena memang kalaupun misalnya nggak diberi restu nggak perlu juga sih sebenarnya untuk diumbar-umbar ataupun juga membuka-buka aib ataupun menjelek-jelekan salah satu pihak gitu kan, karena balik lagi udah punya anak, kasihan anaknya juga kalau misalnya anaknya suatu saat melihat media sosial kalau ayahnya ataupun orang tuanya dapat hal-hal serupa seperti itu. Ibunya Indah ini ya ikhlaskan aja lah, kan anaknya juga udah keburu lahir dan lagi pula kan mereka juga udah saling cinta ya, dan itu nggak bisa digugat lagi gitu. Sebenarnya kita tidak boleh juga kan nuduh orang itu dia mempergunakan magic atau apa. Membuktikannya juga susah kan. Kita suzon dengan orang juga tidak boleh berprasangka baik, berprasangka tidak baik juga tidak boleh kan. Nah terus kalau mama sendiri, kalau anak suka ya dia agamanya bagus, pekerjaannya bagus, akhlaknya bagus, ya udah yang menjalani kan anak kita. Yang penting kita seorang
sebagai orang tua kita mendoakan anak baik, udah itu saja sih. Sebelum bertemu Ari, Indah adalah anak mami yang penurut. Sejak Indah meretas karir sebagai artis di usia 14 tahun, Nursia selalu mengawal putrinya itu. Bahkan setiap Indah syuting ke daerah, Nursia selalu ikut. Tapi setelah Indah mengenal Ari, putrinya itu seolah mendadak menjadi pribadi yang pemberontak. Dari situlah Nursia mencium perubahan sikap Indah di luar nalar. Ia seolah hakul yakin Indah berada di bawah pengaruh magis yang disemburkan Ari. Tapi bagaimana penglihatan mata batin pakar metafisika terhadap aura Ari Kriting? Mungkinkah kehidupan komika asal Sulawesi Tenggara itu lekat dengan dunia supranatural? Jadi kita pahami dulu pelet itu apa sih. Jadi pelet itu satu energi, energinya membuat orang yang tidak cinta menjadi cinta dan kadang sampai pada posisi tidak wajar. Jadi kita cerna sendiri aja, iya dan enggak, enggak dan iya gitu. Karena biasanya kalau kita bicara pelet adalah bicara sebuah energi khusus yang membuat orang melakukan tindakan, melakukan perbuatan-perbuatan terhadap orang-orang yang dicintai sampai perbuatannya di luar nalar. Jadi saya tidak akan bicara iya dan tidak, benar atau tidak menggunakan pelet, tapi kita telah sendiri saja. Dalam dunia spiritual, ilmu pelet ya memang ada. Jadi ilmu yang bukan menyakiti tubuhnya, bukan dibuat seperti menderita, tapi dibuat menyukai sesuka-sukanya, mencintai secinta-cintanya seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan terkadang-kadang membuat perbuatan atau orang-orang sekitar dia melihat perbuatannya itu di luar akal sehat, nggak seharusnya gitu. Lalu benarkah Ki Kusuma memprediksi perseteruan Ari Kriting dengan Nursia bakal berlangsung lama? Benarkah ada aura negatif yang harus dihilangkan dari tubuh Ari?